Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Prilina Riestia, CEO dari perusahaan yang bergerak di bidang alat perkantoran. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang audit internal yang dilakukan di perusahaan kami. Adapun audit internal yang kami lakukan mengacu pada buku Strategic Management, A Competitive Advantage Approach, Concept and Cases, edisi 16, karya Fred R. David dan Forrest R. David di tahun 2017. Audit internal berfokus pada perbaikan dan merancang strategi perusahaan untuk kedepannya. Semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan dalam fungsional bisnis. Kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman, memberikan dasar perusahaan kami untuk menetapkan tujuan dan strategi, di mana tujuan dan strategi ditetapkan untuk memanfaatkan kekuatan internal dan mengatasi kelemahan. Kondisi keuangan sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari posisi kompetitif perusahaan dan daya tarik keseluruhan bagi investor. Menentukan kekuatan dan kelemahan keuangan organisasi sangat penting untuk merumuskan strategi secara efektif. Menurut James Van Horn, fungsi keuangan atau akuntansi terdiri dari 3 keputusan. Keputusan investasi, keputusan pendanaan, keputusan dividen. Keputusan investasi juga disebut penganggaran modal, adalah alokasi dan relokasi modal dan sumber daya ke proyek, produk, aset, dan divisi organisasi. Keputusan pendanaan atau pembiayaan menentukan struktur modal terbaik untuk perusahaan dan termasuk memeriksa berbagai metode yang dapat digunakan perusahaan untuk meningkatkan modal, misalnya dengan menerbitkan saham, menambah hutang, menjual aset, atau menggunakan kombinasi dari pendekatan-pendekatan ini. Keputusan dividen menyangkut masalah seperti persentase pendapatan yang dibayarkan kepada pemegang saham, stabilitas pembayaran dividen dari waktu ke waktu, dan pembelian kembali atau penerbitan saham. Rasio keuangan dihitung dari laporan laba rugi dan neraca organisasi. Bagaimana setiap rasio berubah dari waktu ke waktu, bagaimana setiap rasio dibandingkan dengan norma industri, bagaimana setiap rasio dibandingkan dengan pesaing utama. Konsumen tetap sensitif terhadap harga. Banyak perusahaan menurunkan harga untuk bersaing. Saat perusahaan menurunkan harga, titik impas break-even dalam hal unit terjual meningkat. Garis total revenue berputar ke kanan dengan penurunan harga, sehingga meningkatkan jumlah kuantiti yang harus dijual hanya untuk mencapai titik impas. Peningkatan biaya tetap fixed cost juga meningkatkan titik impas perusahaan. Penambahan biaya tetap seperti lebih banyak toko, lebih banyak pabrik, atau bahkan lebih banyak iklan yang merupakan bagian dari rencana strategis dapat menaikkan garis total cost yang dapat membuat perpotongan garis total cost dan total revenue pada titik yang jauh di bawah kualitas. Ada beberapa batasan analisis titik impas termasuk poin-poin berikut. Analisis titik impas hanyalah analisis sisi penawaran, yaitu biaya saja, karena tidak menunjukkan apa-apa tentang kemungkinan penjualan untuk produk dengan berbagai harga. Diasumsikan bahwa biaya tetap konstan, meskipun ini benar, dalam jangka pendek, peningkatan skala produksi akan menyebabkan biaya tetap naik. Diasumsikan biaya variabel rata-rata adalah konstan per unit output, setidaknya dalam kisaran jumlah penjualan yang mungkin terjadi. Diasumsikan bahwa jumlah barang yang diproduksi sama dengan jumlah barang yang dijual, yaitu tidak ada perubahan dalam persediaan awal atau akhir. Dalam perusahaan multiproduk, diasumsikan proporsi relatif dari setiap produk yang terjual dan diproduksi konstan, yaitu bauran penjualan konstan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.